Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini adalah Yeftalk edisi 13 April 2022. Malam ini kita akan membahas saham-saham yang sudah diajukan di kolom komentar di Yeftalk edisi terakhir, edisi 12 April 2022. Ya, tidak ada judul khusus, tapi kita akan bahas ini lumayan banyak ya. Gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu sembari memberikan sedikit sharing mungkin apa yang relevan dengan pembahasan saham tersebut. Oke, kita langsung mulai saja supaya mempersingkat durasi. Hari ini IHSG melanjutkan penguatan 0,67%, masih mengarah ke target di 7280. Kemarin sudah dua kali tercapai, tapi ini masih mengarah naik ke target kita di 7284 sesuai dengan stock call. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke saham ya. Di kemungkinan besok masih ya pergerakannya masih akan di area-area sini ya, di 7280 sampai dengan tapi tetap hati-hati karena ada gap di bawah ya. Oke, kita langsung masuk ke saham pertama dari Aquila. Untuk saham Sen bagaimana menurut analisanya kalau untuk swing trade jangka menengah? Oke, kita lihat jangka menengah itu berarti di atas 1 bulan ya. Oke. Sen kita sudah bahas di edisi Yeftalk edisi berapa ya? Belum lama ini ya. Bulan puasa ini kita bahasnya. Kemarin kalau nggak salah juga kita bahas, kita take profit Sen, kemudian dia turun ini ya. Nah turun ini kemudian dia retest EMA 60 ya. Jadi saat ini menurut kami ya, untuk Sen ini masih berpotensi. Ini target yang kita pasang terdekat minimal di 278. Bapak Ibu bisa cek, coba lihat di Telegram ya. Telegram kami YF Advisor, kemudian ketik Sen. Ini pernah menjadi judul edisi berapa ya? Kalau tidak salah di edisi 4 April ya, yang judulnya Dividend Trap ITMG, dua saham potensi naik signifikan. Nah, salah satunya adalah ini Sentra Tama ya. Dan setelah edisi 4 April kemudian besoknya dia naik ya. Kebetulan waktu itu kita take profit ya untuk PTR, kemudian dia koreksi ya. Alhamdulillah dia di situ turun dan retest di EMA 60 dan sekarang ini naik lagi. Sepertinya dia akan lanjut naik meskipun hari ini dia tidak melanjutkan karena tertahan di resist 254. Nah, pertanyaan adalah jangka menengah ya. Di atas 1 bulan kita menggunakan chart weekly coba. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi MACD-nya cukup bagus ya. Kemudian secara candle sementara ini ya, ini karena ini candle mingguan, jadi pembentukan terakhirnya adalah hari Jumat besok. Kalau dia tutupnya di atas 240 minimal itu akan bagus. Dan saat ini sementara ini memang mengarah ke 0,382 yang merupakan target minimal kenaikan. Dan untuk jangka menengah yaitu targetnya ada di 356. Kalau untuk jangka panjang ya, ini kita bicara jangka panjang, menurut saya sih ini saham masih ada potensi ya, ada potensi lebih ya gitu ya. Jadi tapi sementara ini kita akan lihat di jangka pendek dan jangka menengah dulu di 0,3 dan 0,6. Jadi jangka pendek targetnya ada di 0,3 yaitu di 278. Kemudian untuk jangka menengahnya di 354 ya, 350-an lah di situ kira-kira. Oke, gitu. Jadi bisa untuk swing trade jangka menengah ya, selama dia masih mempertahankan harga di atas EMA 60 karena EMA 60 terakhir dia cukup valid dan ketika turun pun EMA 60 cukup valid ya. Rejection kemudian dia naik breakout, volumenya muncul ya. Artinya ini adalah validasi dari sebuah pembalikan tren. Kalau misalkan Anda menginginkan swing dari wave besar ini, berarti acuannya adalah EMA 60 ya. Seperti itu kira-kira untuk Sen. Kemudian dari Pak Freddy, mohon penjelasan mengenai saham ITMG. Saya ingin buy and hold sampai tahun 2023 kuartal pertama selesai. Artinya akhir dari kuartal pertama ya, jadi setahun ke depan selesai atau setelah ITMG bagi dividen tahun depan. Kira-kira untuk trade plan-nya bagaimana? Saya sudah ada posisi
27.000 dengan porsi 20% di portfolio. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Jadi kalau menurut saya ini bukan trading ya. Kalau kita bicara lebih dari ya, karena trading dan investasi itu sebenarnya perbedaan salah satunya adalah di time frame-nya. Nah, time frame yang berbeda tentu saja cara take action-nya berbeda, cara menganalisisnya juga berbeda. Kalau kita bicara lebih dari 3 bulan gitu ya, kan sudah ada kuartal 1, kuartal 2, laporan kuartalan ya, yang kita bisa jadikan pedoman apakah on track atau tidak. Kita review, misalkan nih kita mau beli, ini sembari mengedukasi ya, mungkin Bapak Ibu juga berencana seperti Pak Freddy ingin hold saham itu mungkin bisa lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun ke atas. Menurut kami karena saham market ya itu sangat dinamis, terutama khususnya untuk saham-saham cyclical komoditas, Bapak Ibu tentu tidak boleh tidak harus memperhatikan underlying asetnya atau komoditasnya. Misalkan ITMG ya melihat bagaimana batu bara dan sebagainya. Ya tentu saja kita tidak bisa memastikan kapan dia berbalik arah dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan sebagai, kalau saya selalu menempatkan diri sebagai trader kecil, investor kecil, ya kita hanya bisa mengikuti saja. Di mana dia kondisinya masih bagus ya kita ikuti. Kalau sudah berubah tidak sesuai lagi atau memburuk atau kata lainnya secara tanda kutip teknikalnya bearish reversal dan sebagainya, ya kita tidak boleh memaksakan diri sampai dengan kuartal 1 tahun depan gitu loh. Kalau sampai dengan saat ini batu bara atau saham-saham pertambangan masih sangat bagus ya, kita buka ITMG misalkan ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih ya tidak perlu dipatoki lah. Bolehlah kita plan sampai dengan tahun depan boleh, tapi kalau misalkan ternyata di pertengahan tahun 2022 ternyata terjadi sesuatu kita nggak tahu ya kan, apalagi sekarang ini ada banyak ketidakpastian ya, perang dan sebagainya, konflik dan sebagainya, kita ada aturan-aturan harga batu bara dalam negeri dan sebagainya itu kan berubah-ubah gitu ya, direvisi dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh tentu saja ke kinerja fundamental ya. Jadi kalau kami boleh memberikan saran ya, Anda harus mengikuti dinamika pasar. Kalau masih bagus Anda ikuti, yaitu salah satunya adalah dengan cara terus berkonsultasi secara bertahap. Kalau member kami yang sudah join lama di peer ataupun peers, tentu saja itu adalah rutinitas setiap akhir pekan dan sebagainya, itu mengkonsultasikan posisi mereka masih on track atau tidak dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan sebagainya, kondisi fundamentalnya seperti apa, update terakhir kinerjanya seperti apa gitu ya. Kalau kita berfokus pada ITMG misalkan ya, kita akan melihat bagaimana kondisi trennya. Nah, untuk ITMG sendiri kalau kami melihat potensinya adalah terdekat ya. Terdekat itu mungkin ya jangka pendek untuk trading ya. Untuk trading itu kalau kita punya acuan kurang dari 20 hari ya. Untuk swing ya, kurang dari, jadi itu yang membedakan antara investing dan selain fundamental, dari sudut pemilihan fundamental tentu saja kalau peer dan peers kan pasti fundamentalnya harus bagus, kalau trading tidak. Dan waktunya adalah kalau di trading kita tidak boleh lebih dari 20 hari untuk swing trade misalkan. Nah, kalau misalkan Anda mau trend following, kalau trend following itu trend following itu pemahamannya adalah mengikuti tren. Selama tren itu belum berubah ya kita ikuti terus, kita hold, mau tahun depan kayak mau 2 tahun lagi sampai 5 tahun ke depan masih uptrend ya kita hold aja, ngapain kita jual gitu. Nah ini jangka pendek dulu, ini potensi swingnya itu di 30 ribuan, ini level psikologis ya kan, dan kebetulan adalah neckline. Kalau sekarang ini kalau kita melihat dari kondisi fundamental, kondisi batu bara dan sebagainya global, bagaimana sekarang ini ya, kalau menurut saya ini probabilitasnya lebih besar akan breakout di atas 30.000, dan untuk target berikutnya tentu saja 0,6 yaitu di 37.675. Ini TP terdekat untuk trading ya. TP terdekatnya adalah 30.000, TP berikutnya adalah di 37 dan 38 lah ya. Nah, dan kemungkinan besar juga masih bisa kembali ke 50 ribuan lah, 50.000 lebih lah
gitu ya. Tapi ini saya tidak memastikan kuartal 1 sampai akhir dan sebagainya, kita nggak tahu, nanti kan berubah karena ini market itu sangat dinamis, apalagi kalau IHSG ada koreksi, kita nggak tahu ITMG akan ikut koreksi atau tidak. Yang jelas pesan saya, kalau Anda ingin hold dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, perhatikan kondisi fundamentalnya, pengaruh-pengaruh penting atau faktor-faktor yang faktor utama yang mempengaruhi kinerja, tentu saja harga batu bara dan sebagainya, itu harus menjadi fokus Anda ya. Apalagi Anda menempatkan posisi 20% portfolio, artinya ini besar ya, 20% itu cukup besar ya, berarti porsinya besar di portfolio, jadi pengaruhnya juga besar. Kalau berhasil ya growth-nya besar, kalau gagal ya potensi membebaninya juga besar gitu ya. Kalau saya sih untuk ITMG ini, saya lihat market cap, kondisi fundamental market, kita lihat seberapa besar ya, ini wajar ya, sekitar ya kalau kita sih mungkin 15-an ya, 15%. Kemudian kita lihat dari kinerja ini ya, perhatikan kinerjanya ini naik dan turun ya, ini artinya sangat tergantung dengan kondisi harga komoditas ya. 2021 ini melejit ya, secara profitabilitas jelas ini terlihat sangat, tanpa melihat persentasenya pun Anda yakin pasti lihat ini adalah ada perubahan yang sangat signifikan ya dari bottom line-nya ya, pertumbuhan revenue diikuti dengan pertumbuhan bottom line, net profitnya tumbuh signifikan. Saya lihat di sini ya, jadi profitabilitasnya meningkat dari 3,3 menjadi 22%, dan naik berapa kali lipat itu ya. Ya ini seperti ini tentu saja harus diperhatikan baik-baik ya kan. Tapi ya Bapak Ibu perlu melihat teknikal itu juga sebagai penentu kapan kita menentukan timing untuk entry tadi ya. Tadi udah punya posisi 27.000 ya. Jadi sekarang ini sudah floating profit gitu ya. Nah, berarti arahnya adalah sekarang ini kalau 20%, kalau di kami sudah tidak bisa nambah lagi gitu ya. Gitu udah mentok, karena ya nggak mungkin kan kita beli all in di sebuah saham. Kalau di kami nggak mungkin ya. Kita akan melakukan diversifikasi, ada strategi diversifikasi lah. Tidak menempatkan sepede-pedenya kita terhadap sebuah posisi, kita tidak mungkin menempatkan porsi lebih dari 15 atau 20% ya. Gitu. Jadi ya untuk Pak Freddy mungkin bisa diikuti. Pesan saya, selama tren naiknya masih terjaga ya Anda ikut saja, siapa tahu bisa ke 50.000 dan lebih ya. Dan untuk fundamentalnya mungkin Anda bisa kontrol terus, update berkala bagaimana kinerja harga batu bara dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut. Dari Bu Haryanti. Mohon dapat dibahas kenapa saham Pegas dan Raja tidak mengalami rally signifikan seperti halnya sektor komoditas yang lain. Oke, kita lihat Pegas dulu, Pegas satu persatu ya. Satu Pegas aja ya, Rajanya satu saham ya untuk ini supaya adil. Jadi Pegas sendiri ini monthly ya, cara monthly. Sebenarnya Pegas itu sudah rally ya, sudah rally sejak 2020 yang lalu. Dan ini adalah proses pullback. Tadi kita lihat di monthly ya, ini downtrend ya. Kita menyebutkan saham komoditas yang lain itu katakanlah seperti tadi ITMG ya. ITMG kita buka lagi ya. Kita akan compare ITMG. Ini soalnya tidak spesifik ya, misalkan saham apa. Nah, ITMG ini sendiri berbeda karena dia cenderung ke arah ya konsolidasi ya, sebenarnya konsolidasi ya. Sejak 2013 dia pergerakannya di 30 sampai dengan 4.000 ini ya, konsolidasi di ruang yang cukup lebar. Karena ini supportnya 2 kali, resistnya ini ketiga kalinya ya. Nah, jadi berbeda. Kalau misalkan Pegas tadi belum berbalik. Kalau misalkan kita melihat dari kondisi teknikalnya seperti itu, kita lihat fundamentalnya apakah seperti apa gitu ya. Nah, kalau dilihat dari fundamental sendiri dari 2020 yang lalu Pegas ini rugi ya, dan 2021 dia profit ya. Jadi terjadi recovery di sini 2021. Dan recovery ini sudah terrefleksi di harga sahamnya menurut kami, karena dia naik dari 2020 itu naik dari 600
Sekarang ini bahkan kemarin sudah di 1.500 ya. Gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah uptrend kali ya. Kalau rally sudah naik ya, sudah naik. Pegas ini sudah naik sebenarnya, tapi memang belum uptrend sampai dengan saat ini. So, lagi-lagi kita harus melihat itu secara objektif. Tidak semua saham batubara, tidak semua saham komoditas, tidak semua itu sama. Tapi mungkin dalam waktu tertentu dia sama-sama mengalami kenaikan, tetapi mungkin besar kenaikan atau kecil penurunan itu akan tergantung dengan kondisi teknikalnya sendiri, ya kan? Karena smart fund ya, apalagi yang sudah canggih-canggih ya, akan melihat secara teknikal itu bagaimana kondisi teknikalnya. Kalau kondisi teknikalnya kurang mendukung, dia akan memilih yang teknikalnya lebih baik tentu saja. Kalau Pegas sendiri memang cocoknya ini adalah swing trade. Kalau misalkan dia swingnya sudah selesai ya take profit gitu ya, karena dia belum reversal gitu. Kira-kira menjawab ya kenapa kok Pegas ini tidak uptrend. Saya mungkin akan sedikit revisi, saya nggak tahu nih benar apa salah revisi saya ini, tapi kalau ditanya rally memang sebenarnya sudah rally naik ya. Ini sudah rally naik dari 1000 ke 1.500 kemarin bersama dengan saham-saham yang lainnya. PTBA juga sama dan sebagainya ya. Tapi perbedaannya adalah di sini Pegas tidak terjadi reversal gitu ya, atau tidak uptrend gitulah. Uptrend dalam jangka panjang gitu. Kalau misalkan kita katakanlah Indi gitu ya. Coba kita lihat Indi ya, tadi kita sudah lihat. Nah ini beda ya, berbeda kondisinya. Dia sudah di atas EMA 60 monthly chartnya, kemudian PTBA misalkan. Nah ini juga sama di atas EMA 60, jadi berbeda kondisinya. Jadi mungkin semacam barriernya adalah EMA 60 nya itu, dan kalau misalkan dia sudah dipecahkan mungkin akan sedikit berbeda ya gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari kondisi teknikalnya seperti itu. Kalau fundamentalnya dia sudah sudah membaik ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk Bu Haryanti. Mungkin Raja nggak tahu ya, silakan dicek. Ibu mungkin konsultasi saja ke advisor. Kemudian dari Koko Cuan. Ini sudah berapa menit nih? Sudah 17 menit ya, agak cepat. KBLV secara finansial ada net income naik 71.000%, apakah layak investasi? Wow. Ya nggak tahu ya kalau bisa tumbuh 71.000%. Nih ya. Kalau kita lihat di sini rugi, kemudian profit 367 juta. Ya tidak sebanding sih sebenarnya ya. Ini habis rugi terus dia ada profit ya, itu tumbuh ya gitu ya. Nah 71.000 ya bener. Kita lihat dari pendapatan dia turun ya, sebenarnya pendapatan turun, jadi ada yang kurang sehat di sini. Nah di sini kita bisa lihat ya, pemasukan operating income-nya adalah minus ya 97 miliar atau membaik 3%, tapi minus loh ya. Terus tiba-tiba profit gitu, berarti di sini ada laba non operasional gitu ya. Jadi bukan dari bisnis. Ya bisa penjualan aset, bisa divestasi dan sebagainya, dan itu ya tidaklah bagus gitulah. Kalau misalkan kita melihat bagus atau tidak, kalau kami akan melihat pertumbuhan itu secara organik dari bisnis. Bisnisnya emang tumbuh dan profitnya tumbuh dari pertumbuhan dari bisnisnya, bukan dari penjualan atau sebagainya yang bukan operasional gitu ya. Jadi untuk sementara ini KBLV belum ya secara fundamental. Kalau secara teknikal ya kita lihat seperti ini belum ya. Sementara ini belum. Kita nggak tahu nanti kalau dari budget jadi bagus kan kita nggak tahu ya. Kita sementara ini belum gitu aja. Oke, lanjut dari Pak Hari Purwanto. Mohon dibahas Wins, saham kapal yang lain dah pada naik, kok Wins malah turun ya. Ya ini mungkin pertanyaannya mirip dengan Bu Haryanti tadi, di mana terjadi perbedaan kondisi dari sebuah saham terhadap sektor atau kelompok-kelompok saham yang sejenis gitu ya. Nah ini penting sekali ya buat kita. Ini pertanyaan bagus seperti Bu Haryanti itu untuk menambah kasanah pengetahuan kita, di mana kita tidak boleh asal beli ya.
Misalkan nih kita lihat saham sawit naik, nggak semua saham sawit kita beli gitu, ya. Nggak semua akan kondisi sama, ya. Nah untuk wins ini secara fundamental dulu kita lihat. Nah ini rugi ya, rugi kalau kita compare dengan siapa misalkan yang Temas ya, misalkan Temas berbeda mungkin ya, karena ini mungkin lebih ke tanker ya, ke minyak dan gas. Kalau Temas ini kita lihat di sini berbeda ya, pertumbuhannya bagus ya. Kemudian Samudra misalkan, Samudra Indonesia ya, nah yang naik signifikan, berbeda ya, berbeda kondisi. Kemudian apalagi yang naik banyak tuh PSSI, ini saham yang pilihan bulan Maret ya. Ini juga berbeda, kondisi fundamentalnya berbeda ya, itu. Kemudian teknikalnya tadi sepintas mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan. Bukan SMMT ya, wins. Ya, downtrend memang ya di bawah 60 ya. Sementara ini dia rejection dari 60 di monthly chart jangka panjang ya. Ini artinya belum bagus saat ini ya. Nah, mungkin akan bagus kalau dia bisa di atas 200 ya gitu ya. Teknikal ya. Kita kalau bicara fundamental tadi sudah kita lihat sendiri, memang berbeda dengan kondisi saham kapal yang lain gitulah kira-kira. Nah sekarang ini mungkin dia akan konsolidasi, kalau mungkin bagusnya di atas 60 untuk swing ya ke 200. Untuk trading sih nggak masalah ya, kalau kita tujuannya untuk swing trade. Ini juga wave-nya cukup bagus ya gitu. Ini di sini ada rejection, kalau dia bisa di atas 60 ya mungkin ada swing ke 190 atau 200. So ketika kita melihat ini saham invest atau tidak, tentu saja kita lihat fundamental. Kalau kita trading, kita bisa lihat dari wave atau pergerakannya, pola-polanya gitu ya. Jadi trader dan investor itu berbeda ya, berbeda dalam cara melihat, dalam cara menyikapi ya. Oke, gitu Pak Hari, semoga menjawab ya. Tolong tanya Pak, ini dari Bu Indrawati ya. Tolong tanya Pak, untuk Excel kecenderungannya mengarah ke berapakah? Excel Siata. Ya, untuk Excel ini sekarang ini dia membentuk support. Di sini ada rejection cukup bagus di 2500 ini. Sekarang ini dia mengarah ke 2820. Kalau dia break, dia akan swing ke 2990 atau 3000 ya, bisa untuk swing. Ini juga jangka panjangnya berbeda. Misalkan kita compare dengan Telkom ya beda ya kan. Makanya kita memilih Telkom untuk invest, dengan Excel untuk trading saja. Misalkan seperti itu ya. Jadi kemarin itu 2020 ini jatuh juga ya, tapi yang kita ambil di peer itu Telkom ya. Dapat harga yang murah. Tapi kalaupun kita ambil di Excel ini pun sebenarnya untung, tetapi kan kalau kita invest kita harus melihat fundamental, nggak boleh dong, apalagi untuk orang banyak gitu ya. Berbahaya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar lihat fundamental untuk jangka panjang. Kalau untuk trading, Excel ini mungkin akan bisa, cenderung dia juga agresif juga ya. Sekarang ini bisa swing ya, untuk kalau misalkan dia break ke 3000. Sementara seperti itu. Pak Hidayat, Sochi level berapa baru breakout? Sudah kita bahas sering Sochi di 240 ya. Kalau 240 break, nah itu akan kemungkinan besar akan akselerasi. Sekarang ini dia masih ketahan di 220 dan 240 ini ya. 240 ini akan diuji mungkin dalam jangka pendek. Oke. Agak cepat ya, sudah 23 menit. Wika untuk gimana untuk scalping? Waduh. Untuk scalping ya bisa-bisa aja sih ya. Kalau mau, kalau saya nggak mau ya. Downtrend ya Pak. Ini turun, jadi ya bukan pilihan lah. Kalau mau scalping itu, kalau kami ya, sahamnya tentu saja saham penny stock atau saham gorengan atau saham yang kategorinya super agresif. Kalau Wika ini dia downtrend satu, kedua dia tipikalnya adalah mungkin dalam satu kondisi dia bisa jadi agresif, tapi sekarang ini pergerakan saat ini dia volumenya tipis, sepi, dan cenderung ke moderat atau naik turunnya itu kurang dari 5%. Ya sedikit kita sharing sedikit. Kalau kita mau swing untuk day trade ya,
kita harus melihat dia itu punya potensi apa enggak naik. Kalau nyari profitnya, misalkan kita nyari profit, katakanlah kita nyari profit 3%, 4%, nggak muluk-muluk lah. Untuk scalping kan, scalping nggak banyak-banyak kan, yang penting dia naik berapa detik kita jual kan. Lalu scalping kan pengertiannya seperti itu, naik dalam 1 hari atau kurang dari 1 hari, beberapa menit, kalau dia naik kita jual gitu kan. Nah, kalau kita mencari, misalkan kita mencarinya 5%, ya paling tidak dia bisa naik 1,5 dari target kita gitu loh. Misalkan bisa naik 7%, 8%, nah kita bisa ambil. Kalau kita ini saham mungkin naik turunnya mungkin, walaupun dia rebound ya, kita lihat ya ruang geraknya itu berapa gitu ya. Nah ini cuma 2% nih, terakhir dia naik 2%, 3%, kurang ya, kurang. Pertama downtrend, kalau downtrend tentu saja bukan prioritas. Kalau buat kami loh, kalau buat Anda beda ya terserah. Tapi kalau buat kami sekarang banyak sekarang saham-saham yang naik banyak, uptrend ya. Itu mungkin bisa menjadi opsi scalping saham-saham yang uptrend atau lagi hot gitu ya. Scalping itu hati-hati ya, scalping itu bukan sembarangan ya, itu udah level pro ya. Dimana Anda sudah paham resikonya, Anda harus bisa exit secepat mungkin. Dan itu bukan sembarangan ya. Kalau buat kami, kita nggak berani. Kita sendiri bisa. Sering juga dulu waktu awal-awal di PTR 2017 sering kita melakukan itu. Tetapi kemungkinan besar tidak banyak orang akan bisa mengikutinya. Maka kalau untuk pribadi, untuk personal, Bapak Ibu, kalau mau ada waktu, memiliki kemampuan transaksinya cepat, internetnya mendukung harus ya, dan matanya harus ini ya, tidak boleh meleng gitu, harus perhatikan baik-baik time frame kecil dan sebagainya ya, seperti itulah. Jadi scalping itu mungkin Pak Uki ini mungkin sudah memang terbiasa dengan scalping. Jadi untuk scalping, kalau kami boleh memberikan advice, carilah saham yang hot, yang bisa naik minimal dia punya historis naik 10%, 20%, dia lagi hot, Anda ikuti saja. Kalau ini Wika ini menurut kami kok belum ya, kalau menurut kami ya belum cocok ya. Kalau mungkin dia kondisinya seperti September 2021 waktu dia naik ini mungkin bisa, tapi sekarang ini kok belum. Untuk swing aja belum ini. Kalau dia break ini malah melorot ke bawah ya, karena di sini ada gap nih. Begitu ya. Kira-kira PSGO dari Pak Indo. PSGO. Oke, PSGO sekarang ini dia retest MA60, ini masih arahnya ke atas. Di sini ada gap 256. Itu untuk swing juga masih oke ya. Koreksinya masih sementara ini memang dia ARB ya hari ini kalau tidak salah. Ya, ini ada support di 196, mungkin dia bisa masih turun sedikit di situ. Oke. Kira-kira sekian untuk Yeftalk malam ini edisi 13 April. Terima kasih sudah menonton. Semoga Yeftalk dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dapat mengedukasi Bapak Ibu. Setelah menonton Bapak Ibu jadi lebih tahu, lebih semangat untuk belajar trading dan investasi. Itu saja. Mohon dukungannya dengan klik like dan subscribe channel ini apabila belum ya. Itu saja, sampai jumpa di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam.